Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video ini kami kelompok 5 akan membahas mengenai administrasi kelas dalam mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD. Namun, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, saya Yudi Guntoro dengan NIM 2406849. Saya Fatma Fadila dengan NIM 2402908. Saya Khairunisa dengan NIM 2400406. Dan saya Dina Fujistiana dengan NIM 2404790. Berikut merupakan daftar isi yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Kita masuk ke dalam pengertian administrasi kelas secara etimologi. Secara etimologi sendiri, administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ke atau kepada, dan minister yang artinya melayani, membantu, dan mengarahkan. Dari kata ini terbentuk istilah administer yang kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris administration dengan makna mengatur, memelihara, dan melayani. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi administrasi dengan arti yang sama, kelas sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Kita mulai dengan pengertian dari administrasi kelas. Administrasi kelas sendiri merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengelola segala urusan yang ada di dalam kelas. Artinya, segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan juga menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Kemudian ada komponen administrasi kelas. Komponen administrasi kelas adalah dokumen dan catatan penting yang paling umum dan wajib dimiliki di setiap kelas. Beberapa komponen administrasi kelas yang wajib ada antara lain: yang pertama, daftar hadir dan grafik absensi siswa. Daftar hadir berfungsi untuk mencatat kehadiran siswa setiap harinya, baik hadir, izin, sakit, maupun tanpa keterangan. Sedangkan grafik absensi akan memudahkan guru melihat pola kehadiran secara visual, sehingga dokumen ini penting untuk memantau kedisiplinan serta tindak lanjut bagi siswa yang sering tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, papan absensi harian. Papan absensi harian adalah media sederhana yang dipasang di kelas untuk mencatat kehadiran siswa setiap hari. Di papan ini tercantum nama siswa beserta status kehadirannya. Yang ketiga, buku penerimaan dan pengembalian rapot. Buku penerimaan dan pengembalian rapot merupakan catatan resmi yang digunakan sekolah saat menyerahkan rapot kepada orang tua. Buku ini menjadi bukti bahwa rapot benar-benar sudah diterima, sekaligus memudahkan jika suatu saat nanti terjadi kehilangan. Yang keempat, buku penilaian. Buku penilaian ini digunakan untuk mencatat hasil belajar siswa dari berbagai kegiatan, seperti tugas, ulangan, dan ujian. Dokumen ini menjadi dasar pengisian rapot serta membantu guru memantau perkembangan belajar siswa secara objektif. Yang kelima, jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran ini dijadikan sebagai acuan utama kegiatan belajar. Dengan jadwal, guru tahu materi apa yang harus disampaikan, sedangkan siswa bisa menyiapkan buku dan tugas sesuai mata pelajaran. Yang keenam, buku PK atau bimbingan konseling merupakan catatan penting yang berfungsi untuk memantau perkembangan siswa dari aspek non-akademik seperti sikap, perilaku, hubungan sosial, maupun permasalahan pribadi yang mereka hadapi. Catatan ini membantu guru PK atau wali kelas untuk memahami kondisi siswa secara lebih menyeluruh, bukan hanya dari nilai pelajaran. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kalender pendidikan. Kalender ini sebagai acuan resmi yang mencatat hari efektif belajar, waktu ujian, libur sekolah, dan kegiatan penting lainnya. Yang kedelapan, denah tempat duduk. Denah tempat duduk ini bukan hanya sebuah peta posisi siswa, tetapi juga alat bagi guru untuk mengatur strategi kelas.
Dengan melalui denah ini, guru bisa menata ulang posisi duduk sesuai kebutuhan. Misalnya, memindahkan siswa yang kesulitan belajar ke barisan depan agar lebih fokus dan mudah untuk dibimbing. Yang kesembilan yaitu daftar inventaris kelas. Daftar ini merupakan catatan resmi seluruh fasilitas kelas seperti meja, kursi, papan tulis, alat peraga, hingga perangkat elektronik. Daftar ini penting sebagai arsip sekolah agar barang terkelola dengan baik dan digunakan secara tepat. Administrasi kelas memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan syarat mutlak bagi kegiatan administrasi. Tanpa perencanaan, suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam kegiatan perencanaan, ada dua faktor yang harus diperhatikan, yaitu faktor tujuan dan faktor sarana, baik sarana personal maupun sarana material. Yang kedua, pengarahan. Kegiatan yang dilaksanakan sebisa mungkin tidak menyimpang dari perencanaan atau program yang telah disusun. Maka dari itu, dalam melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan instruksi, petunjuk, bimbingan, dan arahan agar tidak menyimpang dari rambu-rambu yang telah ditentukan. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi yang baik sangat diperlukan antara seseorang dengan seluruh anggota kelas maupun guru ataupun wali kelas dalam upaya mewujudkan program yang telah direncanakan. Komunikasi dapat berlangsung secara formal ataupun informal. Yang keempat, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujudnya suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian antara lain ialah pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, hendaknya disesuaikan dengan pengalaman, bakat, minat, pengetahuan, dan kepribadian masing-masing orang yang diperlukan dalam menjalankan tugas. Kelima, pengkoordinasian. Pengkoordinasian merupakan kegiatan membawa seseorang, material, semua fasilitas, teknik-teknik, dan tujuan ke dalam suatu hubungan kerja yang harmonis dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pengkoordinasian dapat diwujudkan dengan menciptakan kerjasama yang didasari saling pengertian akan tugas dan peran masing-masing. Setiap orang menyampaikan saran, pendapat, dan gagasan baik dalam bidang kerjanya sendiri maupun bidang kerja orang lain. Yang keenam, kontrol ataupun penilaian. Kegiatan kontrol ini dimaksudkan untuk menilai dan mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dijalankan, apakah telah mencapai tujuan sesuai yang diharapkan ataupun belum. Melalui kontrol, dapat diperoleh data tentang keberhasilan dan kegagalan setiap kegiatan. Selanjutnya yaitu tujuan administrasi kelas. Administrasi kelas pada umumnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan belajar. Ketercapaian tujuan administrasi kelas seperti yang dikemukakan oleh A.C. Reich dapat dilihat dari yang pertama, anak-anak dapat memberikan respon yang setimpal terhadap perlakuan yang sopan dan penuh perhatian dari guru. Yang kedua, mereka akan bekerja dengan rajin dan penuh konsentrasi dalam melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Adapun indikator keberhasilan dalam administrasi kelas adalah yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi belajar mengajar yang kondusif, tertib, lancar, berdisiplin, dan bergairah. Lalu yang kedua, terjadinya hubungan intrapersonal yang baik antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa. Ruang lingkup administrasi kelas. Yang pertama, ada pengaturan peserta didik atau siswa. Pengaturan siswa adalah usaha yang dilakukan dalam mengatur dan menempatkan siswa di dalam kelas dengan sesuai potensi intelektual dan perkembangan pada emosionalnya. Dengan pengaturan siswa, guru menjadi peran terpenting dalam membentuk karakter peserta didik dan juga mewujudkan contoh pembelajaran secara efektif. Contohnya, guru menempatkan siswa dengan kemampuan belajar yang beragam dalam satu kelompok agar saling membantu.
Yang kedua, pengaturan fasilitas. Pengaturan fasilitas dalam administrasi kelas adalah pengaturan yang dilakukan untuk memenuhi semua kebutuhan atau fasilitas kepada peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Dengan adanya fasilitas yang terpenuhi dan memadai, tentunya akan menjadi faktor pendorong terwujudnya proses pembelajaran yang efektif seperti yang ada di dalam tujuan pembelajaran itu sendiri. Contohnya, guru mengatur ketersediaan media pembelajaran seperti gambar, kartu, atau alat peraga sesuai materi pelajaran. Adapun faktor yang mempengaruhi administrasi kelas, menurut Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Dirjen Dikdasmen tahun 1996, administrasi kelas adalah usaha sadar untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang efektif, menyenangkan, dan dapat memotivasi siswanya. Artinya, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pengelola kelas. Keberhasilan administrasi kelas sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, di antaranya yang pertama, kondisi fisik. Kondisi ini mencakup unsur-unsur lingkungan belajar yang dapat memengaruhi kenyamanan siswa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu ruangan tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, pengaturan tempat duduk siswa, ventilasi udara dan pencahayaan, dan pengaturan penyimpanan barang atau alat pembelajaran. Jadi, kelas yang pengap dan minim cahaya akan membuat siswa cepat lelah dan sulit untuk konsentrasi. Sebaliknya, jika ruangannya nyaman, akan mendukung suasana belajar yang menyenangkan. Faktor yang kedua yaitu kondisi sosio-emosional. Kondisi ini berhubungan dengan suasana psikologis dan hubungan antar warga kelas, meliputi tipe kepemimpinan guru, sikap dan kepribadian guru, intonasi dan suara guru dalam mengajar, dan pembinaan hubungan baik atau rapor yaitu antara guru dan siswa. Jadi, guru yang ramah dan komunikatif akan menciptakan suasana kelas yang akrab sehingga siswa berani aktif. Namun, guru yang terlalu otoriter dapat membuat kelas terasa tegang dan siswa takut untuk berpartisipasi. Kemudian, faktor yang ketiga yaitu kondisi organisasional. Kondisi ini berkaitan dengan rutinitas dan pengaturan kegiatan di kelas. Beberapa hal di antaranya yaitu ada pergantian pelajaran, penanganan jika guru berhalangan hadir, penyelesaian masalah antar siswa, dan kegiatan rutin seperti upacara bendera, serta kegiatan kelas lainnya. Nah, jadi ketiga faktor ini saling berhubungan. Bila guru mampu mengelola faktor fisik, sosio-emosional, dan organisasional dengan baik, suasana kelas akan menjadi nyaman, tertib, dan mendukung keberhasilan belajar siswa. Kesimpulannya, administrasi kelas adalah usaha untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, sekaligus memotivasi siswa sesuai kemampuan mereka. Administrasi ini mencakup pengelolaan siswa, fasilitas, dan kegiatan kelas secara sistematis agar tujuan pembelajaran tercapai. Keberhasilannya dipengaruhi oleh kondisi fisik, sosio-emosional, dan organisasional kelas, serta peran guru sebagai pengelolaan dan pengarah proses belajar mengajar. Pemaparan materi sudah selesai, maka dari itu mari kita diskusi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.